Nah Pak, saya dari Bari ada pertanyaan tentang budidaya porang. Ya, bagaimana cara Pak budidaya ini? Lahan menurut keterangan Bapak tadi itu, lahan yang 3 haro itu dalam satu musim atau satu bulan bisa menghasilkan produk porang kalau dinilai dari harga sampai 9 juta. Oh iya. Udah gitu aja Pak. Ya. Sementara gini Pak, untuk sistem penanaman porang, memang kami menanam itu dari katak, dari benih katak, bukan umbi. Itu untuk lokasi ya kurang lebih 300 meter. Ini betul adanya kalau kami memang mendapat pada saat panen itu 1 ton 18 kilo Pak. Ya. Kurang lebihnya segitu. Terus untuk penanaman itu seperti biasanya kami mempersiapkan lahan terlebih dahulu. Setelah persiapan lahan itu memang kami tidak menggunakan kimia Pak, Pupuk kimia ya. jadi yang kami manfaatkan adalah pupuk hutan sendiri, yaitu dari apa itu, Air itu urin sapi. urin sapi yang saya fermentasi. Nanti teknisnya kami jelaskan setelah ini. Yang jelas, seandainya memakai pupuk fermentasi urin ini untuk tanaman khususnya porang ini, umbinya bisa lebih cepat besar. Terus untuk beratnya juga istilahnya menjamin stabilnya berat umbi. Ya, padatan umbi. Iya, padatan umbi. Terus yang alternatif terakhir adalah untuk pembiayaan itu lebih irit. Oh, lebih irit. ya. Permasalahannya gini, untuk porang ini kan pada akhirnya menjadi bahan makanan. Jadi kami sendiri menjauhkan dari kimia. Permasalahannya kait hubungannya dengan makanan, untuk menjaga istilahnya kelestarian kesehatan manusia. Ini kira-kira dari katak berapa Pak? Berapa dalam waktu 7 bulan itu bisa jadi berat berapa yang dari pengalaman Pak? Kalau dari katak itu bisa kurang lebih 1 kilo Pak, Oh, 1 dalam kilo. waktu 7 bulan. Iya. Tapi kalau dalam bentuk umbi, benih umbi itu dalam waktu 7 bulan itu bisa mencapai 4-5 kilo. Wow, 5 kilo 7 Iya. bulan. Itu umbi yang sekilo isi berapa Pak? Umbi yang 1 kilo Isi 6-8 Pak. isi 6 sampai 8 berarti kurang lebih 200 graman. Iya, Ya 200 sekitar gram 200, Pak, yang 200 gram. sekecil-kecil ini. Iya. Yang beratnya umbi tadi kurang lebih 200 gram. Itu proses pemupukannya per Proses bulan atau per minggu? proses pemupukannya memang gini Pak. Pupuk kami memang untuk masa perekatnya itu usianya 1 bulan. Jadi untuk pemupukan ini intervalnya 1 bulan. Jangan sampai lebih 1 bulan baru kita memupuk kembali. Permasalahannya kita di samping untuk memupuk, kita juga mempersiapkan pengobatan bagi tanaman dan untuk menjaga unsur hara tanah itu biar tetap stabil. Jadi tujuan kami untuk membuat pupuk ini selain untuk pemupukan kepada tanaman, juga Anti hama untuk ya? Anti hama. Saya lihat ini Untuk sehat anti banget hama. ya, jelas nggak ada hama. Iya. Ini memang agak ada yang kering itu karena musim kemarau. Iya, Iya, kemarau. Kebakar. Iya. Jadi memang kami membuat pupuk sendiri Pak, namanya fermentasi urin. Iya, iya. Terus itu bahan-bahannya nanti di brosur ini, Iya, boleh. di brosur ini Bisa dijelaskan. sudah ya? dicantumkan. Kurang lebihnya nanti saya jelaskan secara langsung. Terus kami sendiri sudah mendapat penghargaan dari pemerintah. Boleh. Ini penghargaan. Sertifikatnya di rumah. Iya, enggak apa-apa. Beritanya. Ini ya. Ini kami sempat dimuat di media Wow. Birawa ini. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur. Inovasi dari inovator bisa dimanfaatkan masyarakat. Wow, keren banget Pak. Ya di sini. Jadi
kami menghimbau kepada masyarakat, seandainya menanam porang, alangkah baiknya menggunakan pupuk seperti ini, Pak. Iya, iya. Dan kami membuka lebar untuk istilahnya Belajar bareng. pembelajaran bersama-sama membuat pupuk. Jadi daripada nanti waktu pemupukan terjadi kelangkaan pupuk atau harga melambung tinggi, kesulitan pupuk bagi masyarakat, lebih baik kita bisa membuat pupuk sendiri. Iya. Oke, Pak. di samping aman di lingkungan. Iya, iya, betul, Pak. Ini fasenya porang ini, Pak, yang Iya. jarang pemula itu nggak tahu kan, katanya tadi sampai 3 fase ya. Jadi kata saya. 3 fase Oh, itu gitu, iya, gimana iya. itu, Pak? Gini, Pak. Untuk penanaman pupuk pada awalnya kita menanam dari benih katak, Pak, ya. Nanti akan muncul generasi ini, generasi kedua. Pertama ini generasi pertama kan sudah tua. Iya, iya. Dari sini kita sudah bisa mengambil kataknya. Oh, Ya. dapat kata ya, Pak? Iya. Terus nanti pada saat batang ini sudah tua tapi belum roboh, Iya. nanti akan keluar generasi kedua. Biasanya selisihnya berapa bulan, Pak? 2 bulan, Pak. 2 bulan nanti akan keluar generasi iya. kedua. Ini belum ada kataknya Belum ya? ada kata, iya. Nanti setelah ini rebah, terus ini tua, nanti akan muncul generasi ketiga, Pak. Iya. Sementara untuk ini belum ada generasi ketiganya karena musimnya belum waktunya. Betul. Belum waktunya. Nanti generasi pertama, Kataknya hasilnya berapa kira-kira? kataknya hasilnya sekitar 3 sampai 5. 3 sampai 5. 5 Generasi butir, kedua iya. biasanya. Generasi kedua nanti 5 sampai 9. Oh, tambah banyak ya? Iya. Generasi ketiga. Permasalahannya batang generasi kedua itu lebih tinggi dari generasi tambah, pertama, Pak. tambah besar ya? Ya, tambah besar, tambah tinggi. Nah, Terus yang generasi terakhir itu lebih tinggi lagi, Pak. Itu bisa mencapai di atas 10 butir. Total ini satu umbi nanti bisa menghasilkan 20-an Sekitar butir. 20-an butir calon benih, Pak. Iya, iya. Jadi seandainya ini nanti kita uangkan, katak tadi kita Iya, uangkan, lumayan ya. itu kan bisa untuk menyuplai pupuk atau tenaga kerja bagi istilahnya yang memelihara orang tersebut. Begitu, Pak, ceritanya gitu. Monggo Haji, kalau mau nanya silakan bertanya apa, gantian nanyanya. Berarti Bapak dalam rangka menanam porang ini sudah betul-betul meyakini mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin dari tanaman yang lain, Pak. Dibandingkan dengan tanaman yang lain. Sementara untuk komoditas porang ini sebagai unggulan dalam rangka kami budidaya tanaman-tanaman yang lain, Pak. Jadi yang paling menjanjikan adalah porang, Pak, selama ini. Itu, Pak. Jadi Hasilnya 3 are ya, 300 meter persegi Iya. bisa 9 juta dalam waktu 7 7 bulan. bulan, ya, dalam waktu 1 musim. Ya, keren banget. Ya gitu. Oh iya, jarak penanamannya berapa, Pak? Oh iya, tadi hampir lupa. Kalau yang di ini adalah apa itu? Ini tumpang sari ya. Untuk pembenihan musim berikutnya. Oh, ini Pak. pembenihan musim Iya, pembenihan. berikutnya. Seperti yang sebelah tadi, sebelah tadi untuk pembenihan. Jadi untuk penanaman porang, Pak, alangkah baiknya mempunyai 3 generasi. Ada yang siap panen, ada adiknya lagi. Jadi kita setiap tahun bisa menjual. Oh, Setiap tahun bisa menjual. Seandainya hanya memiliki 1 generasi, itu nanti kita musim ini bisa jual, musim depan musim puasa. berikutnya puasa. Iya. Ya. Untuk jarak tanamnya, untuk saat ini kami tetap memanfaatkan jarak tanam 30 kali 30, Pak. 30 30 cm kali 30 cm. Permasalahannya agar rumput-rumput yang istilahnya ikut menyerap makanan itu terkurang. Jadi nanti pada saat ada naungan daun porang ini terlalu tebal, terlalu istilahnya rimbun, nanti rumput-rumput di bawahnya sudah hampir tidak keluar. Jadi mengurangi tenaga kerja juga. 30 kali 30 itu nanti untuk 7 bulan kami perkirakan sudah mencapai 1 kilo, Pak. Itu yang Untuk dari untuk kata. dari kataknya. Tapi kalau dari umbi
sekitar 4 sampai 5 kilo. Iya, iya. Berarti kalau 3 tahun bisa sampai puluhan kilo, Pak? Yang Sempet pengalaman, yang pernah saya alami itu untuk dari katak. orang dari katak usia 3 musim, 3 musim, 3 3 tahun musim ya. itu mencapai rata-rata 22 kilo. 22 kilo. Iya, 22 kilo. Udah nggak betah, nggak dipanen. Tapi selama 3 musim anak saya juga perlu SPP. Oh iya, oke. Perlu SPP. Merah. Oke. Merah. Ya, bilang terima Oke, kasih. Ayo, sekian Pak, saya pertanyaan saya. Terima kasih banyak Oh atas gitu. keterangannya. Mohon maaf atas kekurangannya dari Ya, sama-sama. kami. Ya.